Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada pertemuan daring ke-8 yang insya Allah kita akan membahas tentang akhlak tercela pada diri manusia. Pada pertemuan ke-8 ini yaitu pada bab ketiga di pembelajaran akidah kelas 8, yaitu pembahasan yang ke-8 dari bab ketiga tentang akhlak terpuji ini. Yang akan dibahas pada pertemuan ini tentang al-ananiyah wal ya'su. Untuk pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-ghadabu wat tama'u. Tapi yang sekarang akan kita bahas adalah tentang al-ananiyatu wal ya'su. Pada pertemuan daring ke-8 ini kita akan melanjutkan ke bab 3, yaitu al-babus salis tentang akhlak tercela. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, akhlak tercela ini diantaranya yang akan dibahas adalah al-ananiyatu wal ya'su wal ghadabu wat tama'u. Akan tetapi pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas 2 akhlak tercela saja, yaitu al-ananiyatu wal ya'su. Baiklah santri-santri husnul khotimah yang sholihat, pembahasan akhlak tercela yang pertama adalah al-ananiyatu. Al-ananiyatu itu adalah egois dalam bahasa Indonesianya, ya, ingin menang sendiri. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide Ibu. Di situ ada 2 anak, ya. Salah satunya sedang makan dan yang satunya hanya melihat dengan penuh keinginan, ya, tapi yang satunya cuek saja. Itu berarti dia menggambarkan bahwa dirinya ini hanya mementingkan dirinya sendiri saja, tidak mempedulikan temannya yang juga ingin merasakan lezatnya makanan yang sedang dia makan. Baiklah anak-anakku semua yang sholih dan sholihah, pada pengertian daripada al-ananiyatu ini adalah ta'riful ananiyatu, pengertian ananiyah. Al-ananiyatu hiya an yahtammar rajulu binafsihi duna ghairihi wa hiya maradun qalbiyun yuaddi ila takabburi wal bukhli wal hasadi wal hiqdi. Baiklah, Ibu akan artikan. Pengertian daripada ananiyah adalah an yahtammar rajulu binafsihi, bahwa seseorang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, duna ghairihi, tanpa mempedulikan yang lainnya. Wahia maradun qalbiyun, dan dia di sini maksudnya ananiyah, maradun qalbiyun, termasuk penyakit hati, yuaddi ila takabburi, yang mengarah kepada perbuatan sombong, wal bukhli, dan juga bakhil atau pelit, wal hasadi, dan juga hasad itu iri, wal hiqdi yaitu dengki, ya. Jadi sesuai dengan yang ada di gambar tersebut, bahwasanya seseorang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepada yang lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa ananiyah ini termasuk penyakit hati. Dan penyakit hati ini akan menjadikan manusia tersebut takabur. Lihat sendiri kondisi anak tersebut, takabur, sombong gitu kan. Bahwa ini loh gue gitu ya, punya makanan banyak. Tapi dia al-bukhli. Dia juga akan mengarah kepada bakhil. Dia tidak akan berbagi. Ya. Wal hasadi, dan juga dia iri. Wal hiqdi, juga dengki, ya. Ketika orang tersebut mempunyai sifat ananiyah, maka dia akan memiliki penyakit-penyakit hati seperti sombong, kemudian pelit, dan kemudian juga iri, juga hiqdi, yaitu dengki.
Ya, ketika ada temannya mendapatkan nikmat, maka dia ngiri. Dan ketika itu juga dia ketika mengiri terhadap temannya yang mendapatkan nikmat, dia juga ingin sekali nikmat yang ada pada dirinya itu hilang. Itu sudah kepada al-hiqdi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Semoga kita tidak termasuk bagian daripada yang mempunyai sifat anania, ya. Apalagi kalian semua, kita semua muslimah dan hidup di pesantren yang diajarkan tentang bagaimana kita selaku muslim atau muslimah harus berbagi, ya, harus mempunyai sifat tawadu seperti yang kemarin sudah kita bahas, ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya bagian B, ad-dalilul qur'ani ala tahrimil ananiyati. Dalil Quran yang melarang tentang perbuatan ananiyah ini, yaitu ada di surat Luqman ayat 18. Baiklah, Ustazah akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-ayah, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, santri-santri khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat jelas, ya, di sini bahwa Allah sangat tidak menyukai perbuatan angkuh dan sombong. Karena yang patut disombongkan apa? Manusia tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang dhaif, ya. Baiklah, kita dilanjutkan pada bagian jim. Al-asarus salbiyatu minal ananiyati. Pengaruh negatif daripada perbuatan egois. Ya, ada beberapa pengaruh. Yang pertama adalah annaha zambun minaz dzunub. Yang artinya bahwasanya perbuatan ananiyah tersebut merupakan zanbun minaz dzunub, merupakan dosa, ya. Yang kedua, annaha tufsidul ukhuwah, bahwasanya perbuatan ananiyah tadi akan merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, annaha taqta'u silaturrahmi, bahwasanya perbuatan ananiyah tersebut akan memutus silaturahmi, ya, hubungan silaturahim. Kemudian yang keempat, annaha tuaddi ilal adawati, bahwasanya perbuatan ananiyah itu mengarah kepada permusuhan. Yang terakhir, pengaruh yang kelima adalah annaha tuaddi ilal fawda fil mujtama'i, bahwasanya perbuatan ananiyah tersebut akan mengarah kepada kekacauan dalam masyarakat, ya. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas banyak pengaruh negatif yang muncul akibat perbuatan ananiyah tersebut. Yang pertama jelas itu merupakan dosa, karena di surat Luqman tersebut sudah jelas bahwasanya Allah tidak menyukai perbuatan sombong, ya, karena manusia tidak patut sombong, ya. Manusia adalah makhluk yang dhaif. Yang kedua, bahwa dengan perbuatan ananiyah tersebut akan menjadikan rusaknya hubungan persaudaraan di antara manusia. Ya, seperti yang tadi kalian lihat di dalam slide yang Ibu tampilkan, bahwa di situ sudah jelas. Dia
sudah ada clash di antara keduanya. Ya. Yang satu karena tidak dibagi kesel, ya, sebel. Kok temanku gitu sekali ya terhadap aku gitu ya. Yang ketiga, annaha taqta'u silaturahim. Bahwasanya akan memutus juga hubungan silaturahim. Ketika orang tersebut egois, maka orang tersebut pun tidak mau bersilaturahim. Atau sebaliknya, orang yang tadi diperlakukan seperti yang ada di slide tadi, maka si anak tersebut yang di sampingnya malas berhubungan dengan dia. Ngapain saya berhubungan baik dengan dia? Yang keempat, annaha tu'adi ilal adawah. Dan ini sudah jelas sekali ya, bahwa orang-orang yang sombong tadi, orang yang ananiah, yang egois, dia akan bermusuhan dengan siapapun. Karena sesungguhnya manusia tidak suka terhadap sifat egois tersebut. Ketika ada yang melakukan sifat tersebut, maka orang lain tidak akan suka, dan ini cenderung akan menimbulkan permusuhan di antara keduanya. Dan yang terakhir adalah dengan sifat egois tersebut, maka dalam kehidupan bermasyarakat tersebut juga akan menimbulkan kekacauan, ya, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitarnya. Na'udzubillah min dzalik. Akhlak tercela yang kedua yaitu al-ya'su, ya, artinya dalam bahasa Indonesia putus asa. Ta'riful ya'si, pengertian daripada putus asa. Al-ya'su huwa an yash'ural rajulu birrusubati fi syai'in fayatrukal amala wa yusbiha mutakasilan. Pengertian daripada ya'su ataupun putus asa adalah seseorang yang merasakan dirinya tidak berhasil atau gagal fi syai'in, pada urusannya, fayatruka amala, maka orang tersebut meninggalkan aktivitas, ya, meninggalkan pekerjaan, wa yusbiha mutakasilan, dan menjadikan dirinya bermalas-malasan. Ya, ibu ulangi lagi bahwa al-ya'su huwa an yash'ura ar-rajulu birrusubati fi syai'in fayatrukal amala wa yusbiha mutakasilan. Putus asa adalah perasaan seseorang yang merasa gagal, tidak berhasil pada urusannya, maka orang tersebut pun meninggalkan pekerjaannya tersebut, wa yusbiha mutakasilan, dan orang tersebut juga malas. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bahwa kegagalan ataupun ketidakberuntungan tidaklah menyebabkan kita berputus asa. Kita berhusnuzon kepada Allah bahwa kegagalan atau ketidakberhasilan itu adalah awal mula kesuksesan buat kita semuanya. Dan yang perlu diingat semua, bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengangkat derajat kita, ya, karena ujian itu diberikan kepada hambanya yang beriman, ya. Seseorang dikatakan beriman, tentunya Allah dengan memberikan ujian-ujian, ya, sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Oleh karena itu, santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kegagalan itu terasa oleh kita ataupun menimpa kita semuanya, ya, kita harus tetap optimis, harus tetap berhusnuzon kepada Allah bahwa kegagalan tersebut merupakan awal dari kesuksesan. Ada hikmah di balik kegagalan tersebut. Ketika kegagalan tersebut dalam hal pendidikan, maka di situ adalah hikmah bahwa saya harus lebih rajin lagi dalam masalah belajarnya. An-Najah semuanya. Selanjutnya, dalilul Qur'ani ala tahrimil ya'si.
dalil Quran yang menunjukkan kepada diharamkannya perbuatan putus asa. Seperti yang ada di surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Al-ayah surah Yusuf ayat 87 yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Santri-santri husnul khotimah yang solih dan solihah, di dalam surat Yusuf ayat 87 ini ya perintah tentang berikhtiar ya untuk mencari Nabi Yusuf, dan di sisi lain ada juga pengharaman ya, pengharaman kepada saudara-saudaranya Yusuf tadi bahwa janganlah kalian putus asa ya, teruslah berjuang, berusaha mencari Yusuf. Barang siapa yang berputus asa, maka dia termasuk adalah orang-orang yang kafir ya. Jadi pada surat Yusuf ayat 87 ini ya adalah perintah untuk berusaha ya. Yang kedua, larangan untuk berputus asa. Karena berputus asa termasuk perbuatan orang-orang kafir ya. Selanjutnya, min alamatil ya'si ya, tanda-tanda putus asa. Di sini ada tandanya, yaitu ada 3 tanda daripada orang yang berputus asa. Yang pertama adalah al-kaslu, adalah dia mempunyai sifat malas. Yang kedua al-haznu, yang kedua mempunyai sifat sedih. Yang ketiga al-ghadabu, mempunyai sifat pemarah. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah, 3 tanda tersebut itulah yang menunjukkan kepada seseorang tersebut putus asa. Ya, al-kaslu, dia malas karena sudah berputus asa tadi ya, malas. Udah aku mah nasibnya sudah begini, biarkan saja aku mengikuti nasib. Tidak boleh begitu. Kita harus berusaha seperti yang ada di akhlak terpuji di bagian al-ikhtiyaru ya. Dan termasuk juga kalian sebagai santri husnul khotimah ya, walaupun di pembelajaran daring ini mungkin tidak semudah atau tidak semaksimal ketika kalian offline ya, tapi bagaimana kalian harus bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan dalam thalabul ilmi ini ya, supaya kita tidak termasuk orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua adalah al-haznu, sedih ya. Dia merasa sedih bahwa akulah adalah orang yang paling gagal di dunia ini ya. Kalau sudah punya perasaan begitu, dia tidak bersyukur atas nikmat Allah ya. Maka lihatlah, kata hadis, lihatlah orang yang di bawah kita sehingga kita bersyukur. Jangan melihat orang yang ada di atas kita sehingga kita tidak bersyukur ya. Jadi kesedihan itu muncul karena dia merasa ada orang yang paling gagal, padahal tidak, masih ada di bawah kita atau masih banyak orang-orang yang gagal di sekitar kita, tapi dia mempunyai semangat yang luar biasa. Yang ketiga adalah al-ghadabu, mudah marah ya. Orang yang putus asa karena dia tadi udah males, udah mempunyai rasa sedih, akhirnya dia baperan ya. Padahal temennya berusaha untuk memotivasi, tapi dia baper ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan kita hari ini pada pertemuan ke-8
di pembahasan yang ke-8 ini kita membahas tentang akhlak tercela, yaitu al-ananiyatu wal ya'su. Semoga dengan membahas akhlak tercela ini kita semua bisa memahaminya dan juga kita semua berusaha untuk menghindari daripada perbuatan yang tadi kita bahas, yaitu al-ananiyatu wal ya'su. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat di muka bumi ini, ya, yang banyak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar ini. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, ya. Sehingga kita terhindar dari perbuatan al-ananiyah yang egois, dan juga kita terhindar dari perbuatan al-ya'su atau putus asa. Kita semuanya kalau ingin menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain, kita berusaha meninggalkan al-ananiyah dan juga berusaha meninggalkan sifat al-ya'su. Menjadikan diri kita optimis, menjadikan diri kita selalu berjuang, bersemangat untuk kebaikan masyarakat di sekitar kita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'anajah lakum jami'an.